어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Praktikum Panirogami. Di sini kami akan mempresentasikan yang berjudul tentang Ordo Rosales dan Malvales. Baiklah, di sini saya yang pertama saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Hibiscus rosasinensis atau biasa disebut dengan kembang sepatu. Klasifikasi dari kembang sepatu ini kalau menurut Engler divisinya tuh spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, klasisnya Dicotyledon, subklasisnya di Dialipetal, ordonya Malvales, familinya Malvaceae, genusnya Hibiscus dan spesiesnya Hibiscus rosasinensis. Adapun bentuk hidupnya, daun hidupnya tuh polikarpa. Berdasarkan nama hidupnya atau umurnya, tumbuhan ini termasuk ke perennial. Habitus dari Hibiscus rosasinensis ini adalah lignosus dan habitatnya biasanya berada di xerophyte. Adapun warna dari daunnya tuh ada warna hijau, tipe daunnya tuh daun tunggal. Di situ kelengkapan daunnya ada daun dan tangkai daun, berarti daun ini termasuk daun tidak lengkap. Selanjutnya daunnya memiliki bentuk yang ovatus atau ovatus. Habis itu pada bagian ujungnya tuh meruncing atau disebut dengan acuminatus. Dan pertulangan daunnya menyirip. Habis itu di bagian tepi-tepi daunnya tuh bergerigi atau disebut juga dengan seratus. Habis itu tipe permukaan daunnya tuh levis atau licin. Setelah itu ini bentuk dari morfologi tumbuhan Hibiscus rosasinensis tersebut. Di sini percabangan lengkapnya, gambarnya seperti ini. Hibiscus rosasinensis ini memiliki epikaliks. Epikaliks ini berada di bawah sini. Kalau yang kaliksnya berada di atasnya. Selanjutnya itu ada bagian corollanya. Corollanya ada 5. Seperti ini bentuk corollanya. Ada 5. Selanjutnya pada stamennya itu, nah ini adalah stamennya. Di stamen ini ada polen, terus ada antera, terus filamen. Di pistilnya itu atau bagian yang alat kelamin jantan itu, alat kelamin betina ada stigma. Stigmanya ada 5. Ada 5. Habis itu ada stilus, ini stilus, dan terakhir di sini ada ovari. Sini ada ovari. Dan untuk rumus bunganya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bunga merak, biasa juga disebut dengan Caesalpinia pulcherrima. Jadi identifikasi dari bunga kembang merak ini, klasifikasi menurut Engler yaitu divisio spermatophyta, subdivisio Angiospermae, klasisnya Dicotyledon, subklasisnya Dialipetal, ordonya Rosales, familinya Caesalpiniaceae, kemudian genusnya Caesalpinia dan spesiesnya Caesalpinia pulcherrima. Kemudian bentuk hidup dari bunga kembang merak ini berdasarkan daun hidupnya polikarpa, kemudian berdasarkan lama hidupnya atau umurnya bersifat perennial, kemudian berdasarkan habitusnya lignosus. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan ini hidup dengan xerophyte. Kemudian dilihat dari ciri-ciri daunnya. Warna daunnya yaitu hijau, kemudian tipe daunnya majemuk. Jika majemuk, sebutkan tipenya. Tipenya ini bipinnate atau ganda 2. Kemudian daunnya tidak lengkap dan daun ini bertangkai. Kemudian bentuk atau bangun bentuk daun, bulat telur,
Kemudian bentuk ujung daunnya obtusus, bentuk pangkal daunnya acuminatus, kemudian bentuk pertulangan daunnya pindinervis, dan bentuk tipe helaian daunnya integer. Kemudian bentuk daging daunnya tipis, bentuk permukaan daunnya licin atau livis, tipe pelipatan daunnya kondufliket, dan tipe tata letak daunnya filotaxis atau dispik. Kemudian yaitu batangnya. Batangnya berwarna hijau atau coklat keabu-abuan. Sifat batang pada tumbuhan ini yaitu lignosus. Bentuk batangnya bulat atau teres dan tipe permukaan batangnya kasar. Kemudian akar dari tumbuhan merak ini tunggang, kemudian tipe akarnya sedikit bercabang. Pada bunganya, bunga ini majemuk, kemudian tipe bunganya yaitu racemosa. Ini merupakan bunga lengkap. Jumlah benang sarinya ada 10. Kemudian bijinya, tipe buahnya kacang polong, berbentuk pipih dengan panjang. Ini adalah gambar dari kembang merah atau Caesalpinia pulcherrima. Dari gambar ini ada percabangan lengkapnya. Pada percabangan lengkap ini terdapat bunga, kemudian terdapat daun, dan terdapat juga buah polong. Kemudian tanaman merak ini mempunyai pistilum, stamen, dan corolla. Corollanya berjumlah 5 dan sepalnya berjumlah 5 juga, seperti gambar yang ini. Kemudian stamennya itu terdapat antera, anteranya itu bernama polen dan tangkainya itu bernama filamen. Pada pistilum terdapat stigma, stilus, dan ovari. Kemudian rumus dan diagram bunganya yaitu seperti ini. Mempunyai kaliks 4+1, kemudian corolla 4+1, andreusiumnya 10, kemudian gymnasiumnya 1. Mungkin hanya sekian dari saya. Dilanjutkan oleh Gusti Ayu Selvia. Tentang Leucaena glauca atau lamtoro. Klasifikasinya menurut Engler yaitu spermatophyta, subdivisi Angiospermae, klasis Dicotyledon, subklasis Dialipetal, ordo Rosales, famili Mimosae, genus Leucaena, spesies Leucaena glauca. Menurut Besey, divisio Magnoliophyta, klasis Magnoliopsida, subklasis Rosidae, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Leucaena, spesies Leucaena glauca. Bentuk hidupnya berdasarkan daun hidupnya yaitu monokarpa, berdasarkan lama hidupnya yaitu anual, berdasarkan habitusnya lignosus atau perdu, berdasarkan habitatnya xerophyte. Warna daun hijau, tipe daunnya yaitu tipe majemuk dengan tipe rangkap 2. Termasuk daun tidak lengkap. Bentuk daunnya garis memanjang. Bentuk ujung daun acuminatus, bentuk pangkal daun tumpul, bentuk pertulangan daun pendinervis, bentuk tepi helaian daun integer. Alat tambahan yaitu terdapat daun penumpu. Batangnya berwarna coklat, bentuk batangnya teres, termasuk bunga majemuk dengan tipe bongkol bertangkai. Seperti pada gambar terdapat bunga bongkol. Pada gambar yaitu terdapat
stamen dan pistilum yang hanya bisa dilihat jelas pada mikroskop stereo. Terdapat bagian-bagiannya pada Leucaena glauca, tipe buah dan bijinya yaitu polong-polongan seperti pada gambar, dan juga memiliki rumus bunga seperti pada gambar. Baiklah, hanya sekian, dilanjutkan oleh Aulia Hanifah. Saya akan menjelaskan objek Chlorataria striata yang memiliki klasifikasi divisio spermatophyta, subdivisio Angiospermae, klasis Magnoliopsida, subklasis Magnoliophyta, ordo Fabaceae, famili Fabaceae, memiliki genus Chlorataria dan spesies Chlorataria striata. Memiliki bentuk hidup berdasarkan daur hidupnya polikarpa dan berdasarkan lama hidup pererial. Berdasarkan habitus memiliki lignosus, dan berdasarkan habitat Chlorataria striata ini sinofit. Memiliki daun warna hijau, tipe daun majemuk. Kelengkapan daun Chlorataria striata ini memiliki daun tidak lengkap dan memiliki batang warna hijau serta bentuk batang teres dan tipe penukaan batang levis. Memiliki akar tunggal yang berada di bawah tanah, bunga majemuk, dan memiliki benang sari banyak. Berikut gambar dari Chlorataria striata ini. Chlorataria striata ini memiliki 3 corolla yang berbeda, yaitu ada standar, wing, scale, dan memiliki pistilum dan stamen. Dan memiliki rumus bunga, memiliki kaliks 5, corolla 1+2, memiliki stamen banyak, dan ginisium 1. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.